Masyarakat Papua secara umum dan secara menyeluruh menolak daripada rencana besar-besaran yang direncanakan dan diperintahkan oleh Pak Prabowo kemarin semenjak dipanggilnya semua pemerintah daerah Papua ke Jakarta untuk menebangi hutan-hutan yang ada di Papua supaya dijadikan jadi perkebunan lahan sawit besar-besaran. Ini memang termasuk ide gila, dan bukan cuma hanya Papua sebenarnya yang memprotes dan mengkritik keras. Banyak daripada kalangan masyarakat di luar Papua pun menghujat dan memang mengkritik keras daripada pemerintahan Prabowo ini yang akan membuat daripada Papua itu jadi salah satu kebun sawit terbesar di Indonesia. Begitu kan, gila ini, sudah gila ini si Prabowo ini. Entah di mana otaknya, masih ada otak atau enggak dia ini. Ya, ini sekarang musibah di Indonesia kan masih ada. Itu kan gara-gara penebangan hutan yang digunduli untuk buat sawit, untuk tambang dan lain sebagainya. Malah ini masih terjadi daripada musibah ini, tanah longsor, musibah banjir yang menewaskan ribuan orang dan menghilangkan daripada sanak saudara, ya, harta benda, rumah semua. Masih juga dia sanggup menyatakan ini. Masih dalam proses pemulihan, belum lagi betul-betul pulih, ya. Masih banyak lagi yang tenggelam, belum dapat keluarga-keluarga yang meninggal ditutupi lumpur dan dibawa arus. Sampai sekarang ini masih banyak belum dapat begitu. Tapi Prabowo sudah memerintahkan daripada pemerintah daerah Papua untuk menebangi hutan-hutan yang ada di Papua, sudah dijadikan daripada kebun sawit terbesar di Indonesia. Kan begila kan, gila sebenarnya, gila. Dan tidak ada satupun orang yang mendukung daripada keinginan ataupun rencana-rencana gobloknya si Prabowo ini, ya. Gak ada satupun, semua menentang dan mengutuk daripada rencana ataupun program dia ini, ya. Papua mau dibuat seperti itu, mau disumaterakan lagi, ya, mau ditenggelamkan lagi itu Papua itu. Udah gila memang otaknya ini Prabowo ini, ya. Sumatera udah dibuat dia tenggelam 3 provinsi, mau dihancurkan lagi Papua begitu. Memang udah nggak ada memang pikirannya, nggak ada lagi otaknya memang kayaknya dia ini. Coba yang lain dibicarakan, masa cuma sawit aja yang dibicarakan. Mentang-mentang dia punya sawit 1,5 juta hektar di Indonesia ini, ya. Itu gila memang dia ini. Masa Papua mau disawitkan gitu? Papua itu mana goblok dia tuh, mana mau dia ditebangi hutannya, ya. Karena mereka itu hidup dari sana. Mereka itu berburu di hutan, ambil sagu di hutan, ambil makanan-makanan lain di hutan. Dari nenek moyangnya itu hutan itu sebagai daripada lumbung makanan mereka. Kalau ditanam itu sawit ditebangi semua, mereka mau makan apa? Emang selama ini yang udah ditanami di Sumatera, ditanami di Kalimantan, ditanami di Sulawesi, ditanami di Pulau Jawa, ditanami di mana itu sawit itu? Emang rakyat-rakyatnya ada kelihatan dia punya apa, penduduknya, emang apa dampaknya sama masyarakat? Ada nggak dampaknya? 17 juta seluruh Indonesia ini, 17 juta hektar loh. Apa dampaknya sama masyarakat? Ada nggak? Miskin kan, miskin masyarakat kan, dan susah makan, meninggal dunia banyak kan. Kecuali masyarakat itu bisa makmur, ya. Banyak makmur kayak di Sumatera, di Kalimantan, di semua di Sulawesi. 17 juta seluruh Indonesia. Tapi apa dampaknya sama masyarakat? Melarat, menderita. Gimana itu pajaknya? Gimana itu dia punya penghasilan? Hanya konglomerat aja yang berhela-hela untuk mendapatkan hasil. Rakyat tak ada. Tapi kalau terbukti memang 17 juta ini bisa membuat masyarakat bermewah-mewah ataupun makmur dalam kehidupannya begitu, ya, nggak ada lagi kesusahan begitu, karena dia punya pajak, dia punya penghasilannya bisa ke negara, baru negara bagikan kepada rakyat begitu, bisa dampaknya itu ada dirasakan masyarakat. Boleh kamu ngomong seperti itu Prabowo? Ini tidak tahu kita apa dampaknya. Ditebangi hutan, tapi nggak tahu dampaknya sama masyarakat. Mana dampaknya? Di Riau banyak tuh, di Jambi banyak tuh, Sumatera banyak tuh. Mana dampaknya sama mereka? Banyak orang miskin di sana itu. Di Aceh banyak lagi, di Aceh lagi yang paling banyak orang miskin. Mana dampaknya? Jadi jangan cuma hanya ngomong aja. Udah kayak lama-lama kayak diktator aja nih, siapa ini si Prabowo ini, ya. Enggak, makin tak jelas ini orangnya nih nampaknya. Siapa yang tak sakit hati seperti ini? Air mata yang korban-korban bencana akibat penggundulan hutan itu pun belum kering, sudah ngomong seperti ini. Kan udah benar ini otaknya ini, ya. Tetap benar ini otak presiden seperti ini. Kalau kamu ngomong itu, ngomong 1 tahun lagi, kek.
Inilah presiden entah apa ini, presiden gimana ini maksudnya nih. Udah kayak arah diktator gitu, macam suka-suka gitu. Dia. Dia enggak, katanya dia membela rakyat. Rakyat apa yang dia bilang? Apa keuntungan rakyat untuk membuka lahan seperti itu? Kalau seandainya nanti di Papua dibuka itu, emang ada pengaruhnya sama rakyat Papua? Berpengaruh nggak hutannya digundulin? Orang itu menjadi kaya nggak? Menjadi makmur nggak? Sejahtera nggak mereka? Jangan-jangan mereka menjadi melarat di sana. Karena apa? Selama ini penghasilannya dalam hutan. Mereka itu ngambil makanan sehari-hari dalam hutan. Kalau digundulin tuh, mau ambil dari mana makannya? Ini kadang-kadang nggak punya pikiran memang betul-betul lah. Baru sawit itu nggak selamanya konstur daripada tanahnya itu. Seperti Papua kan bukit-bukit. Kecuali seperti katakanlah di Riau ya, di Jambi, Bengkulu yang daerah-daerah bukan hutan begitu, apa gunung begitu ya, bukan perbukitan yang tinggi begitu, boleh. Tapi kalau Papua itu gunung-gunung semua tuh, mau digundulin itu gunungnya itu. Jadi mau kayaknya Prabowo mau dibuat Sumatera kedua itu. Mau korban lagi orang-orang di sana. Memang kayaknya nggak tahu lah ya. Prabowo ini seperti apa dia punya prinsip ini. Bagaimana teman-teman? Ini memang sudah benar lagi nih presiden kita ini sudah mengarah ke diktator namanya, memang suka-suka begitu. Nanti dikit-dikit nanti dibuatnya lah di sana untuk membawa hutan itu diawasi tentara gila-gila tentara sekarang sudah mulai mengarah gila-gila tentara di sekarang ini. Dikit-dikit tentara, dikit-dikit tentara. Begitu teman-teman.